Sobat Literasi. Hai, ketemu lagi Hai, di podcast Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Pagi ini kita sudah ditemani sama narasumber kita, ya Bapak Eri Raharjono, Esos MSI. selamat Selamat pagi, pagi, Pak. pagi Mbak Novi, pagi Sobat Literasi. Salam sehat selalu. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan yang ada di bidang pengembangan. Tapi sebelumnya, Sobat Literasi, untuk lebih jelasnya kita tanya dulu sama Bapak Eri. Untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi sendiri itu apa, bagaimana Ya, kesehariannya Pak Eri? Monggo ya, Pak Eri. terima kasih Mbak Novi. Jadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu OPD yang tugas dan kewenangannya adalah bidang kearsipan dan perpustakaan. Di dinas kita ini ada 5 bidang, 3 bidang mengelola tentang kearsipan dan 2 bidang mengelola tentang perpustakaan. Dan masing-masing sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan. Di perpustakaan ada 2 bidang. Yang pertama bidang pengelolaan perpustakaan, yang ini adalah perpustakaan yang ada di Sriwijaya. Di sana kegiatannya ada koleksi buku, kemudian pengelolaan perpustakaan yang berbasis digital, ada juga katalogisasi dan kegiatan-kegiatan perpustakaan yang semua dikelola oleh bidang pengelolaan perpustakaan. Sementara di bidang pengembangan perpustakaan atau di tempat kita ada 3 yang melaksanakan tugas pengembangan. Yang pertama Pokja tingkat kegemaran membaca, kemudian Pokja kerjasama, dan Pokja pembinaan perpustakaan. Itu Mbak Novi sementara. Oh iya Bapak, berarti perpustakaan itu 2 bidang ya Pak? Yang Yeah. satu di Sriwijaya, bidang pengolahan perpustakaan, yang satu lagi pengolahan perpustakaan di Serondol ya Pak? Ya, Ya. untuk teman-teman yang mungkin dulu pernah aktif atau menjadi pengunjung perpustakaan, itu dulu namanya UPT Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Sekarang beralih nomenklaturnya menjadi bidang pengelolaan perpustakaan. Oke, berarti UPT-nya bukan hilang ya Pak, tapi dijadikan bidang gitu ya Ya, Pak, sesuai dengan ya. peraturan yang sudah berlaku ya Pak ya. Oh, betul. Oke. Ya. Ya, tadi Bapak bilang di bidang Bapak ada 3 kelompok kerja ya, Ya, kelompok kerja. ya. Itu masing-masingnya itu ngapain aja sih Pak? Misalkan ya tadi kan ada kelompok kerja pembinaan, ada kelompok kerja kerjasama, kelompok kerja tentang kebudayaan kegemaran membaca. Itu ngapain aja sih Pak? Terus selama ini bagaimana? Berjalan lancarkah bagaimana gitu Pak? Ya, jadi sinergitasnya. ada Pokja yang namanya kerjasama perpustakaan. Ini selama ini kita atau tugasnya dia itu membangun kerjasama dalam pengembangan perpustakaan sendiri. Dan selama ini kita sudah join dengan beberapa stakeholder atau instansi terkait, diantaranya perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga sosial yang berafiliasi pada perpustakaan, contohnya Rotary, terus ada lagi dulu namanya Coca-Cola Foundation. Nah, seperti itu adalah membentuk kerjasama, di mana kita nanti akan saling membantu, baik dari pengadaan sarpras sampai pada koleksi buku. Nah, seperti itu. Dan kita juga banyak juga sih dengan perguruan tinggi, banyak juga dari masing-masing perguruan tinggi lah. Sebenarnya gini, yang menjadi kewenangan kami itu adalah perpustakaan umum kabupaten kota, perpustakaan khusus itu OPD yang ada di provinsi, kemudian sama perpustakaan sekolah. Nah, ini yang paling banyak adalah perpustakaan sekolah. Jumlahnya kurang lebih di angka 4.000 berapa itu menjadi bagian dari kewenangan kita atau tugas kita untuk melakukan pembinaan ataupun pengembangan. Itu yang di kerjasama ya. Di kerjasama ya Pak. Ya, di kalau di tadi kan perpustakaan sekolah ya Pak. Yeah. Perpustakaan sekolah kita kan ya Bapak ya, SMA, provinsi ya. Yeah. Terus bagaimana jika ada mungkin dari perpustakaan desa, mungkin ada dari perpustakaan SMP, SD yang minta pembinaan, itu bagaimana Bapak? Ya, ya itu bagaimana Pak? Apa tetap akan kita layani dengan catatan institusi tersebut atau perusahaan tersebut harus bersurat terlebih dahulu
sehingga pembinaan bisa kita laksanakan dengan adanya permohonan atau surat menyurat dari yang bersangkutan. Oh, berarti itu ada di Kopjanya Pembinaan Perpustakaan ya, Pak? Betul, itu Oke. ada di Kopjanya Pembinaan Perpustakaan. Selain pembinaan tadi di apa ya kelompok kerjanya pembinaan itu apa saja Pak lagi? Mungkin ada kompetensi peningkatan kompetensi pustakawan gitu bagaimana gitu Bapak? Iya, jadi di pembinaan sendiri, Pokja Pembinaan itu hal yang menjadi prioritas adalah peningkatan kapasitas pustakawan. Di antaranya bintek-bintek, kemudian semacam sertifikasi bagi teman-teman pustakawan itu bisa konsultasi ataupun join pelaksanaan dengan kami, dengan bidang kita, dan termasuk beberapa hal lagi yang terkait dengan peningkatan kapasitas. Oh, berarti sudah lengkap ya Pak, ada kerjasama, ada peningkatan kapasitas. Masih Nah, ada terus satu lagi. oh apa itu Bapak? Berarti saya terlupa. Iya, Apa itu ya Pak? Kopkar, gemar membaca ya Bapak? Pembinaan, ya. Nah, pembudayaan kegemaran Pembudayaan membaca. kegemaran Lah membaca. itu bagaimana Bapak? Apa Nah, saja yang ini- dikerjakan? Ini memang salah satu upaya kita untuk menarik masyarakat, menarik anak-anak sekolah, bagaimana mereka akan menjadi gemar membaca. Sehingga salah satu yang menjadi stimulusnya itu adalah adanya lomba. Lomba dari tingkat SD itu ada lomba bertutur, terus kemudian lomba membaca nyaring, kemudian untuk yang lainnya ada semacam lomba perpustakaan sekolah seperti lomba perpustakaan tingkat SLTA yang tahun kemarin alhamdulillah Jawa Tengah mendapat nomor 1 tingkat nasional. Iya. Dulu dong Sobat Literasi. Wah bagus ya Pak. Iya. Iya. Ini yang mewakili Jawa Tengah SMK Negeri 6 Surakarta. Solo ya Pak, Solo ya. Iya. Kemudian yang lomba bertutur itu juga adik kita. Adik kita dari SD, di salah satu SD di Banjarnegara. Dan endingnya kita dapat juara 2. Alhamdulillah. Ya, terakhir kemarin untuk lomba tingkat perguruan tinggi kita juga dapat juara 2. Jadi beberapa prestasi yang tahun kemarin kita dapatkan itu ya agak lumayan. Juara 1, juara 2 dan juara 2 juga gitu. Oh begitu Bapak. Ini saya sedikit apa ya Pak? Sedikit bertanya lagi nih Bapak. Yeah. Lomba bertuturnya kita ada di juara 2 apa juara 3 ya Pak ya? Kalau Oh, iya. kayak kemarin itu. Maaf ya, kemarin juara 3 ya. Oh juara 3. Berarti Ya, saya juara yang baca 3. di Instagramnya nggak salah ya Bapak ya? Ya. Iya, Yang juara 2 yang perguruan tinggi. Oh ya yang best prestige ya Bapak Iya, ya. best Ya. prestige, ya. Oke. Dan ada lagi lomba yang lain yang sekiranya juga menjadi kewenangan kita, itu lomba vlog. Ya lomba vlog ya Bapak ya. Vlog sama yang rencana tahun ini akan kita laksanakan. Oh iya, berarti ya sekarang itu perpustakaan itu sudah kekinian ya Pak. Sekarang sudah ada Ya. lomba vlog, jadi Ya. tidak mulu-mulu hanya membaca ya Bapak ya. Betul. Berarti pembudayaan kegemaran baca itu tidak hanya dengan membaca ya Pak, melewati lomba juga bisa ya Bapak ya. Wah lengkap sekali ya di bidang pengembangan perpustakaan ini ya Sobat Literasi, mulai dari pembinaan, mulai dari kerjasama, menjalin kemitraan, multi stakeholdernya luar biasa ya Bapak ya. Kita juga multi stakeholdernya ke 35 kabupaten kota ya Bapak ya. Iya. Iya, sampai nanti ke apa ya Pak, apresiasi ya Pak, semacam Betul. itu di pembudayaan kegemaran Ya, membacanya nanti ya di Bapak. antaranya juga ada kegiatan yang memberi penghargaan kepada pegiat literasi, termasuk nanti di dalamnya ada pemilihan duta baca, kemudian pemilihan pengukuhan Bunda Literasi, itu salah satu bagian dari pengembangan perpustakaan. Oh iya, kita kan sebentar lagi punya Bapak dan Ibu ya Bapak ya. Iya. Ya habis dilantik ya Pak, ada Iya. wali kota dan bupati ya Pak. Betul. Ya mungkin insya Allah mungkin tahun 2026 kita sudah punya Bunda Literasi ya Pak. Dan Mbak, siap-siap mendapat undangan untuk pengukuhan Bunda Literasi sekabupaten kota. Lah iya ya Jawa Pak, Tengah. karena baru dilantik semua ya Bapak Besok, ya. yang besok pagi akan dilantik
Oh oleh iya Bapak iya iya, Presiden. alhamdulillah ya. Sekarang kita semua sudah punya Bunda Literasi. Iya. Terus eh, Bapak sebelumnya ada lagi yang bisa disampaikan Bapak? Mungkin sekarang itu kan santernya tentang IPLM dan TGM Bapak. Ya, Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk indikator itu Bapak? ya IPLM kita sampai tahun 2024 itu nilainya 15 koma ya Bapak? 15 ya. Sekitar ya betul 15. 15-an ya Bapak. 15. Kemudian yang indeks Yang TGM mungkin Bapak. yang tingkat kegemaran baca itu di angka 71, 74 74 ya Pak ya. 74 ya. Ya, Berarti. itu salah satu tugas kita untuk lebih meningkatkan indeks pembangunan literasi itu sama tingkat kegemaran membacanya. Ya, berarti itu digiatkan terus ya Pak. Iya, tapi Karena itu memang tugas bersama, Mbak. Tidak iya. hanya tugas kita di perusahaan provinsi, tapi juga tugas dari teman-teman di kabupaten kota. Berarti sinergitas di 35 kabupaten kota itu menghasilkan indeks untuk tingkat provinsi ya Oh Bapak iya, ya. pasti, Oh iya, iya. berarti ini teman-teman kabupaten kota, 35 kabupaten kota semua mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk kita semua bisa mensukseskan indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah terpenuhi ya Bapak ya. Siap. Ya, Iya. alhamdulillah kemarin kita TGM kalau nggak salah 3 tahun berturut-turut juara Iya, 2 ya Bapak ya. Betul. Iya. Kita ada di peringkat kedua se-Indonesia. Oh iya, peringkat kedua terbaik ya Bapak Iya. ya. Wah, alhamdulillah berarti budaya baca atau minat baca Jawa Tengah itu sudah mulai membaik ya Bapak. Insya Allah Iya. akan semakin lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Untuk kegiatan sendiri yang apa namanya Bapak yang tidak hanya membaca melibatkan masyarakat, mungkin ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Ada juga itu yang menjadi salah satu tugas kita, namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini merupakan satu kegiatan yang semua akan diawali dari perpustakaan, tapi kegiatannya bisa macam-macam dan banyak sekali, terutama yang terkait dengan komunitas-komunitas di lingkungan dari perpustakaan itu sendiri. Misalkan contoh, ada ibu-ibu PKK yang berkeinginan untuk melakukan kursus pembuatan kue. Nah, itu dari teori sampai tempatnya itu bisa diselenggarakan di perpustakaan. Atau kemudian ada lain yang sekiranya menunjang ekonomi masyarakat. Contohnya misalkan belajar nyalon. Nah, Oh, nyalon ibu-ibu ya, kan Pak. hobinya Ini, nyalon ini ya. nyalon parpol apa nyalon apa ini Pak? Nyalon penampilan. Kecantikan. Iya, nyalon Iya, iya, kecantikan. iya, Pak. Itu bisa juga tempat kursusnya itu dilaksanakan di perpustakaan, bahkan tambahan informasi dari buku dan mungkin akan difasilitasi dengan instruktur juga dilaksanakan di perpustakaan. Ini adalah bentuk transformasi dari perpustakaan yang tadinya perpustakaan itu hanya sekedar koleksi buku dan pinjam meminjam buku. Sekarang ini dengan program TPBIS ini ya perpustakaan harus bisa menjadi motor atau penggerak kegiatan-kegiatan yang ekonomis dan produktif. Ya, berarti jelas sekali ya Sobat Literasi bahwa perpustakaan sekarang itu sudah bertransformasi, tidak hanya tempat membaca tapi juga menjadi kedalaman dari membaca, berkegiatan ya Bapak ya, yang betul. nanti akan menimbulkan kesejahteraan ya Bapak ya. Betul, harapannya kan dengan adanya berbagai sumber informasi khususnya pada pengetahuan praktis akan membantu masyarakat untuk terbuka. Di situ ada buku tentang pertanian, tentang perikanan, tentang istilahnya ilmu mengolah pangan. Banyak, tempat kami banyak dan itu siap untuk memberikan pemahaman pada Bapak Ibu atau adik-adik yang nanti datang ke perpustakaan. Itu, Pak. Oke, berarti selain program-program yang ada di Kopkarnya Bapak tadi ya, kelompok kerjanya Bapak Ya. tadi, berarti ada juga program TPBIS ini ya Pak ya, Betul, ya. ya yang mendukung yang mendukung ya Pak, mendukung untuk mensejahterakan ya Pak. Betul. Kebetulan ya ini efisiensi anggaran ya Pak, tidak hanya di APBD, mungkin juga di BUMN, BUMD ya. juga kan Pak, mungkin terdampak juga untuk perusahaan-perusahaan. Jadi bagi Sobat Literasi yang punya saudara mungkin yang kena imbas
PHK ya Bapak ya, Ya. bisa main-main tuh ke Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui lebih lanjut tentang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi ada kegiatan yang bertujuan untuk nanti mendapatkan modal mental untuk mensejahterakan ya Pak ya. Setidak-tidaknya mendapatkan pengetahuan baru tentang salah satu bentuk wirausaha. Oh iya. Jadi ada banyak pilihan, wirausaha ada banyak pilihan. Iya ya. Gratis itu ya Pak kalau kita belajar di perpustakaan itu ya Pak. Gratis. Gratis ya Pak. Gratis. Untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi anggota perpustakaan juga gratis ya Gratis Bapak juga. ya. Ya monggo Gratis. sobat literasi semua berkunjung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, bisa juga ke bidang kami pengembangan perpustakaan. Jika ada lain-lainnya yang mau disampaikan atau lain-lainnya yang mau masukan, saran, kritik, mungkin pertanyaan kali ya Bapak ya. Iya. Iya, itu tadi boleh ke kita juga, boleh ya Pak ya. Oh, ada mungkin ada satu lagi Bapak, ada yang terlupa Bapak, maaf Iya. dulu ya sobat Termasuk literasi. teman-teman perpustakaan umum Mm-mm. yang berkeinginan untuk melakukan pendampingan tentang sertifikasi, akreditasi, dan konsultasi yang lain kami siap. Ya. Baik mau ketemu di kantor dinas ini ataupun lewat telepon. Oke. Gitu, Mbak. Cukup ya Pak rasanya informasi yang sudah kita Boleh. sampaikan sobat literasi, itu saja yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita menutup podcast hari ini mungkin ada quotes ya Pak ya. Sebentar buka contekan dulu deh. Karena agak panjang kayaknya Bapak. Ya. Quotes-nya ya untuk sobat literasi semua, bahwa waktu itu tidak akan memberikan kesempatan untuk kita mengulang apa yang sudah dilewati Bapak. Tetapi waktu itu memberikan kesempatan agar kita bisa melakukan perubahan. Itu saja ya sobat literasi untuk pagi hari ini. Kita tutup podcastnya. See you. Salam literasi. Salam literasi.